Oke, baik. Materi hari ini terkait ukuran pemusatan. Ya, ukuran pemusatan itu cukup banyak. Kita fokus hari ini untuk rata-rata, median, dan modus untuk data yang tidak berkelompok atau data tak berkelompok. Ya, data tak berkelompok itu artinya data mentah. Jadi data yang belum berbentuk distribusi frekuensi. Jadi kalau di soal itu kalian temukan atau di book chapter kalau bilang data tidak berkelompok, itu artinya kita menggunakan data mentah, data yang masih kayak kalau kemarin kita bahas itu ya data yang betul-betul masih mentahan, ya belum berbentuk distribusi frekuensi. Tapi kalau data berkelompok itu adalah data yang sudah berbentuk distribusi frekuensi. Jadi tolong dicatat di kalian punya catatan bahwa data tidak berkelompok itu adalah data yang masih mentah, tapi kalau data yang berkelompok itu data yang sudah berbentuk distribusi frekuensi. Oke, kita hari ini temanya tadi sudah saya sebutkan rata-rata, median, dan modus. Selain itu kan ukuran pemusatan ada lagi ya, kayak turunannya itu kayak kuartil, desil, dan persentil. Nanti kita bahas setelahnya. Ya, jadi minggu ini dan minggu depan kita akan bahas ke rata-rata, median, dan modus. Khusus hari ini kita bahas tentang rata-rata, median, dan modus untuk data tidak berkelompok. Nanti minggu depan kita bahas terkait rata-rata, median, dan modus untuk data yang sudah kita kelompokkan. Oke, kita masuk ke yang pertama adalah rata-rata hitung. Ya, saya pikir ini salah satu perhitungan ukuran pemusatan yang kalian cukup kenal ya, bukan hanya di kelas hari ini, tapi saya pikir sudah di sebelumnya di SMA juga kalian sudah dapat atau SMK. Jadi rata-rata hitung ini merupakan nilai yang diperoleh dari menjumlahkan semua nilai data, kemudian kita bagi dengan jumlah data. Ya. Rata-rata hitung itu merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data. Jadi namanya saja ukuran pemusatan berarti ya kita akan mendapatkan satu nilai ya yang akan menggambarkan atau yang merupakan pemusatan dari data. Gitu. Kalau sudah bilang terpusat berarti itu hanya ada satu. Ukuran pemusatan itu nilainya pasti hanya ada satu. Ya. Dan rata-rata hitung ini merupakan nilai yang dapat mewakili keterpusatan data. Nah, di sini ada dua ya untuk rata-rata. Sebenarnya dasarnya sama, hanya saja simbolnya berbeda. Ya. Kalau lihat rumus yang pertama ini kan rata-rata hitung populasi. Ya. Nanti di sini simbolnya mu. Mu itu artinya rata-rata, ya rata-rata hitung populasi. Sedangkan sigma X itu adalah jumlah seluruh nilai. Ya. Jadi kalau kita punya data ada 10 misalnya, ya, diurutkan jumlah keseluruhannya. Jadi kalau kalian menemukan tanda sigma, ya tanda begini nih sigma, ini saya pakai. Nah, kalau kalian menemukan tanda sigma begini nih, ini artinya simbol ini memaknai adalah jumlah. Kalau kita bahasa ininya sum, keseluruhan dijumlahkan. Sedangkan N besar itu adalah jumlah data kita. Ya. Sama juga kalau untuk rata-rata sampel, ya, saya pikir sama nilainya di situ. X bar ya, simbolnya X bar. Itu artinya rata-rata hitung sampel. Kemudian sigma X itu yang di populasi pakai X besar, kalau di sampel pakai X kecil, jumlah seluruh nilai ya. Sedangkan N itu N besar maupun N kecil
punya makna yang sama, yaitu jumlah data. Oke, sudah dicatat ini rumusnya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. sudah, Pak. Oke. Sekarang bagaimana kita simulasi dalam soal atau kerjakan? Nah, di sini ada data ya, pesawat atau jumlah pesawat dan maskapai ya yang beroperasi dari 7 maskapai penerbangan nasional atau yang ada di Indonesia pada tahun 2018. Kita diminta mencari nilai rata-rata ya dari jumlah pesawat ini. Jadi misalnya di sini maskapai pertama Garuda 123 pesawat, Citylink 49 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita hitung rata-rata? Rata-rata tadi adalah karena ini populasi ya, kita bisa pakai rumus populasi. Oke, simbolnya mu ya, atau rata-rata tadi. Kenapa populasi? Karena ini keseluruhan ya, yang beroperasi. Lain hal kalau kita tarik sampel mungkin lebih sedikit. Nah, saya tanya sigma X, jumlah seluruh data itu kita dapat dari mana? Kalau jumlah pesawat berarti kita jumlahkan 123 ditambah 49 dan seterusnya sampai dengan tambah 15. Bisa minta tolong dihitung? 123 tambah 49 dan seterusnya. 446, Pak. 46. 446. 46. Oke. Dibagi dengan N. Atau jumlah data kita ada berapa? 63,71. Dibagi N. N-nya berapa dulu? 7, Pak. 7. 7, Pak. 446 bagi 7 berapa? 63,71. 63, 71. Oke. Ada pesawat yang 0,7? Tidak ada? Tidak ada. Ya, Tidak karena ada. tidak ada pesawat dalam jumlah. Ini data apa? Discrete atau continue ini? Continue, Pak. Bagaimana continue? Continue itu punya desimal. Deskriptif, Pak. Hah? Data yang bagaimana? Discrete atau continue? Continue. Discrete. Aduh, bagaimana ini? Kalian tidak bongkar-bongkar kok materi pertama itu ya, discrete, data discrete dan data continue. Jadi kita pembulatan ini di sini. Karena tidak ada pesawat yang 0,7 maka kita pembulatan berarti 64 pesawat. Berarti rata-rata jumlah pesawat yang beroperasi dari 7 perusahaan maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018 adalah 64 rata-rata ya. Jadi ini adalah satu nilai yang bisa menggambarkan kondisi di penerbangan nasional tahun 2018 di Indonesia. Seperti itu. Kalian harus lihat kembali itu ya, jenis data itu di materi pertama itu ya. Data discrete, data continue, itu apa bedanya? Gitu. Jumlah pesawat kan tidak ada pesawat yang setengah atau pesawat yang 0,7, 0,8 tidak ada. Maka oleh karena itu, karena dia merupakan data yang berbilangan bulat, ya, maka kita sebut dengan data yang discrete. Sama kayak jumlah penduduk, jumlah kendaraan, ya, itu data discrete semua. Oke, bisa ini sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sekarang coba kita kembali ke data di pertemuan kedua itu. Terkait data Pak Umbu. Sudah dicatat itu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke.
yang belum dicatat ya. Nah, ini datanya ya. Yang 15 hari ya hasil panen. Jadi kita soalnya berseri ya sampai di materi keukuran pemusatan itu saling berhubungan. Ukuran penyebaran itu saling berhubungan terus. Jadi Anda harus soalnya sama terus ya. Jadi kita pakai satu soal yang sama supaya jangan berubah-ubah dan menghitungnya dari awal. Oke? Di sini ada data, coba kita hitung, berarti kita akan menjumlahkan ya. Kita akan menjumlahkan ya, karena ini sampel ya. Sampel kita pakai X bar. Karena ini hanya mengamati 15 hari saja ya. Pada dasarnya dia panennya mungkin lebih dari itu. Kemudian kita akan jumlahkan, nanti Anda jumlah dari 15 ditambah 35 ditambah 29 ditambah 29 dan seterusnya sampai ditambah 58. Dapat berapa ini kalau kita jumlah terus ini? 673, Pak. 600 berapa? 73. 673. Oke. Terus dibagi dengan N atau jumlah data kita. 15. Ada berapa? 15. 15. Oke. 15. 673 dibagi 15 dapat berapa? 44,8. 86, Pak. 86. Oke. Pembulatan. Nah, ini kalau hasil pertanian ini kan tidak harus kita bulatkan ya. Kenapa? Karena data kita ini juga bisa data yang sifatnya kontinu. Jadi kalau Anda mau pembulatan pun tidak masalah ya, bisa dua bentuk ya. Jadi jangan lupa juga maknanya ya, artinya. Anda kalau habis kerja terus tidak menjelaskan maknanya, itu saya pikir statistik itu tidak hanya bicara soal angka ya, tapi makna atau arti dari angka tersebut itu juga perlu ya, penting bagi kita. Jadi kalau di sini ya kita diminta untuk mengartikan apa maknanya. Nah, maknanya adalah rata-rata hasil panen ya atau hasil pertanian dari Pak Umbu ini ya, selama 15 hari pengamatan adalah sebesar 44,86 kilogram. Kalau kita lihat soal kita yang lalu itu satuannya kilogram. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk rata-rata? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi intinya rata-rata itu kita menjumlahkan semua data lalu dibagi dengan jumlah data kita. Intinya kita memperoleh satu nilai yang akan menggambarkan keseluruhan dari data kita. Nah, memang pada dasarnya rata-rata ini ada banyak versi ya. Ada, nanti kita bahas juga di minggu depan, kayak rata-rata tertimbang, kemudian ada rata-rata harmonik gitu ya. Rata-rata ada yang sekarang itu kalau di SPSS saya temukan ada 5% trimmed mean atau rata-rata pemangkasan 5%. Jadi itu kayak kita buang dulu 5% data ekstrim baru kita cari nilai rata-rata. Jadi sebenarnya intinya ilmu statistik ini atau rata-rata ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan satu gambaran ya, satu gambaran atau satu profil ke pembaca seperti kita untuk kita bisa mengambil keputusan ya. Gitu. Nah, rata-rata ini namanya rata-rata itu kan dia mengakomodir
nilai yang paling besar sampai ke nilai yang paling kecil. Ya, kayak di kita sini kan di data Pak Ubu ini kan paling kecil 15, paling tinggi itu 79. Nah, kita punya rata-rata, menghitung rata-rata ini dia dapat menggambarkan satu nilai yang dapat menggambarkan keseluruhan dari data kita. Misalnya kalau kelas statistik mahasiswanya ada 70, nah nanti kalau saya cari rata-rata berarti misalnya rata-rata IPK kalian. Nah, satu nilai itu menggambarkan keseluruhan. Ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya adalah median. Ya. Median ini adalah salah satu ukuran pemusatan, ya, salah satu ukuran pemusatan. Nah, median itu sedikit berbeda dengan rata-rata. Kalau rata-rata tadi jumlah semua nilai kita bagi dengan jumlah data kita. Tapi kalau median itu adalah satu nilai yang berada di tengah dari data kita. Tapi catatannya adalah setelah kita mengurutkan data tersebut. Jadi median itu memberikan makna atau memberikan satu apa ya istilahnya, nilai yang terpusat gitu. Karena median itu nilai yang berada di tengah dari data kita. Nah, median itu juga ada dua tipe, ya. Ada yang median untuk data yang kita kelompokkan sama median untuk data yang tidak dikelompokkan. Nah, untuk pertemuan kali ini fokus kita itu di sini. Median untuk data yang tidak dikelompokkan. Ya, nanti minggu depan baru kita sambung ke median untuk data yang dikelompokkan. Kemudian konsep median itu adalah mengurutkan dan membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian nanti kita akan menghitung nilai data yang membagi data kita itu menjadi dua bagian. Jadi intinya median itu satu nilai itu setelah kita urutkan data itu, ya, dia akan melihat nilai yang berada di posisi tengah. Ya, berbeda dengan konsep rata-rata, ya, bahwa kedua-duanya itu baik rata-rata maupun median sama-sama mengukur mengukur ukuran pemusatan, tapi prinsip atau cara kerjanya berbeda. Oke, kita langsung saja nanti di area simulasi di sini. Nah, ini dicatat ini ya rumusnya atau cara untuk mencari median tadi. Kalau tadi ya tinggal jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah data kita. Kalau di sini ya untuk median data yang tidak dikelompokkan, bagaimana mencarinya? Yang pertama kita harus cari letaknya dulu, posisinya. Di mana letak median? Nah, kita gunakan rumus ya, ada catat di catatan Anda di situ. N plus 1 lalu dibagi 2. Ya. N masih sama dengan makna sebelumnya, artinya adalah jumlah data kita ditambah 1, rumusnya, lalu dibagi 2. Ya, kenapa 2? Karena median itu kan punya dua kutub ya. Membagi data menjadi dua bagian, sehingga kenapa kita di rumus itu dibagi dengan 2. Bisa sampai sini? Jadi kita cari letaknya dulu ya. Lalu setelah kita ketemu posisinya atau letaknya, maka kita akan lihat jumlah data kita itu ganjil atau genap. Ya. Data kita itu genap, jumlahnya genap atau jumlahnya ganjil. Kalau kita punya data ganjil, maka median itu adalah yang berada atau yang letaknya di tengah tadi setelah kita urutkan.
Tapi kalau data kita itu genap, ya, maka nilai median itu merupakan nilai rata-rata dari dua data yang letaknya ada di tengah. Makanya nanti di soal itu saya coba kasih dua kasus yang jumlah datanya ganjil sama yang jumlah datanya genap. Gitu. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita terkait jumlah pesawat tadi. Di sini di soal kita diminta untuk mencari letak dan juga nilai mediannya dari jumlah pesawat atau dari 7 maskapai penerbangan nasional pada tahun 2018. Nah, dari data ini coba kita cari median. Tapi yang pertama letaknya dulu. Tadi rumusnya untuk mencari letak median apa? N tambah 1 N tambah 1 dibagi 2. N tambah 1 bagi 2. Oke. Berarti di situ nanti ada tulis itu letak ya. Itu mouse saya ini lagi rusak ya. Jadi belum lipat. Jadi letaknya N plus 1. N-nya kita berapa jumlah data kita di sini? 7. 7, Pak. Oke. Ditambah 1. 8 bagi 2. Bagi 2. Oke. Bagi 2. Bukan Z ini ya, 2. Sorry. Ya, Berapa? 4. 4. Oke. Tapi sebelum mencarinya tadi Anda lihat definisinya adalah nilai yang berada di tengah setelah data itu kita urutkan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah data kita ini sudah terurut dari nilai paling kecil sampai yang paling besar? Belum. Belum ya? Oke. Coba sekarang ya, di catatan Anda urutkan dulu. Dari paling kecil ke yang paling besar. Coba sekarang. Paling kecil berapa di situ? 15. 15. Terus? 36. 36. Terus? 49. 49. Terus? 51. 54, 118, dan 123. Oke. Tolong diurutkan di catatan Anda urutkan sudah. Nah, sekarang coba lihat letak ini posisi data kita ini keempat. Datanya kita ini ganjil atau genap? Saya tanya. Ganjil, Pak. Ganjil. Letak keempat di situ setelah diurutkan dapat berapa? 51. Ya, berarti median ya dari data kita itu adalah sebesar 51. Sudah selesai. Nah, itu kalau data kita ganjil, letak median yang keempat, ini bukan mediannya ya. 4 ini kalau Anda ketemu dapat hasil, oh saya dapat nilai 4. Ya belum selesai di situ ya. Anda harus mencari letak dari data keempat itu setelah diurutkan, itu dapat berapa. Nah, dalam kasus kita setelah diurutkan kita dapat nilai 51. Nah, 51 inilah yang kita sebut sebagai median. Karena nilai ini berada pada persis letaknya di tengah 4 ya. Berarti kan ada 3 yang di atasnya median, ada 3 di bawahnya median. Tuh. Jangan dipakai data yang belum diurutkan ya. Ini karena kalau Anda lihat di sini kan Pak, tidak usah diurutkan kan di sini 51. Ya, posisinya ini kan kalau data kita itu memang posisinya pas begini gitu. Tapi prinsip kerja median itu selalu harus datanya terurut dulu ya. Supaya kita bisa
tahu posisi atau letak di tengahnya itu nilainya berapa. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Sekarang ini contoh datanya data yang ganjil ya, bilangan ganjil. Sekarang bagaimana kalau data kita data bilangan genap? Nah, di sini tersedia data penjualan roti di salah satu kedai selama 4 bulan terakhir pada tahun 2020 ya. Kita diminta untuk mencari letak dan nilai mediannya dulu. Oke. Coba sekarang cari letak. Ada yang bisa bantu saya? Rumusnya bagaimana? N tambah 1 bagi 2. Oke. Dapat hasilnya berapa? Kalau begitu letaknya berapa? Dua koma lima. Oke. Duh. Ini kayaknya pengadaan mouse harus segera. Letak sama dengan N tambah 1, N-nya 4 tambah 1, 5. Dibagi 2 dapat 2,5. Oke. Nah, 2,5 di data kita ini berarti ada di antara ini. Ada di antara. Nah, sekarang kita urutkan dulu. Dari data yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Paling kecilnya berapa? 9.000. 9.000. Terus? 11.500. Oke, terus? 1.000, terus 12.000. 12.000. Yang terakhir? 18.500. 18.500. Data ke 2,5. Berarti kalau kita urutkan ya, mulai dari 9.000, kemudian 11.500, lalu 12.000 sampai ke 12.000 dan 18.000. Itu 2,5 itu ada di sini. Ya. Berarti antara data kedua dan data yang ketiga. Tadi di rumusnya bilang apa? Kalau datanya genap, maka apa yang harus kita lakukan? Maka nilai median Dijumlahkan antara duanya yang berada di tengah. Oke, berarti kita harus jumlahkan dua nilai yang berada di tengah. Nah, nilai yang berada di tengah itu kan 11.500 dan 12.000. Lalu dibagi 2. Nah, sekarang coba Anda hitung. 11.500 ditambah 12.000, lalu kita bagi 2. Dapat berapa mediannya? MD ya, biasa disingkat. Berapa? 17.500. Hah? 11.750. 11.750. Bagaimana Anda 11.000 ditambah 12.000 bagi 2, 17.000. 11.000. 3.500. Dapat berapa? 11.750. Jangan mulai ini ya. Ada bahaya itu. Penggunaan kalkulatornya berarti tidak benar itu. Jadi Anda prinsipnya jangan langsung bagi. Ditambah dulu. Kalau pakai kalkulator itu harus diselesaikan dulu. Misalnya di sini kita ketemukan kasusnya 11.500 ditambah 12.000. Pencet dulu itu tanda sama dengan. Ya. Ketemu hasilnya lalu dibagi 2. Tidak bisa Anda kerjakan di kalkulator itu 11.500 ditambah 12.000 langsung dibagi 2. Jangan. Itu keliru nanti hasilnya ya. Itu. Tolong Anda sudah sampai ke level kuliah itu ya, penggunaan kalkulator, penggunaan alat-alat itu ya harus sudah sesuai ya. Gitu. Nah, sekarang coba kita data yang Pak Umbu lagi ini, ya, yang kita sudah
kerjakan yang lalu. Sekarang coba kita cari mediannya. Nah, di sini kita punya data, ya, katakanlah data yang Pak Umbu. Tapi di sini jangan lupa kalau kita menghitung rata-rata tadi, ya, tanpa harus kita kita urutkan data itu langsung kita hitung bisa, ya. Mau sebanyak apapun datanya kita tinggal hitung. Asalkan tadi ya prinsipnya rata-rata, menghitung rata-rata, menghitung median, menghitung modus. Ini prinsipnya sebenarnya teliti aja, ya. Karena kalau kita tidak teliti itu maka hasil akhirnya bisa saja keliru atau bisa saja hasil akhir kita tidak tepat, gitu. Nah, sudah dicatat ini belum? Atau belum? Belum Sudah, dicatat. Pak. Kalau belum, Sudah, ada yang Pak. belum? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Mantap. Berarti kalian mendengarkan instruksi saya. Nah, sekarang data ini kita urutkan. Jangan lupa urutkan. Jadi prinsipnya median itu kita harus mengurutkan data. Nah, terus kita cari letaknya, ya. Letak median. Rumusnya apa tadi? N tambah 1 bagi 2. N tambah 1 dibagi 2. Oke. N-nya berapa di sini data kita? 15. 15. 15. Oke. Tambah 1 berarti 16. Oke. Bagi 2. 16 bagi 2 berapa? 8. 8. Oke. Good. Berarti kita ketemu nanti hasil akhirnya ini adalah letaknya, bukan hasil akhir. Letak atau posisinya adalah data ke-8. Nah, di sini tapi setelah diurutkan, ya, sekali lagi mencari median setelah data itu diurutkan. Oke. Di sini data ke-8 50, betul ya? Betul, Pak. Betul ya? Oke. Berarti jawaban kita median atau besarannya median dari datanya Pak Umbu ini, ya, dalam 15 hari pengamatan itu adalah sebesar 50. Seperti itu. Nah, jangan lupa, ya, habis dikerjakan Anda jangan gembira, ye, saya sudah kerja, gitu ya. Tadi saya bilang di rata-rata juga setelah selesai kerja yang penting adalah, yang perlu itu adalah kita harus memberi makna, memberi arti atau memberi makna dari hasil perhitungan. Nah, di sini median itu artinya kan nilai yang berada di tengah dari data. Nah, berarti kita bisa jelaskan bahwa median atau nilai yang berada di tengah dari hasil pertanian Pak Umbu selama 15 hari kerja itu adalah sebesar 50 kg. Gitu. Sama kalau tadi juga, ya, kalau di mana ini waktu kita kerja soal roti ini, ya, penjualan roti, berarti median dari penjualan roti dalam 4 bulan terakhir itu adalah senilai 11.750 buah. Oke, sampai di sini kita bisa lanjut? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut, ya. Nah, modus. Nah, ini modus ini adalah salah satu ukuran pemusatan yang dia sebenarnya gampang-gampang susah, ya. Apalagi kalian sering dengar istilah modus. Ada yang dengarnya di mana kalau Anda dengar kata atau istilah modus ini? Kalian biasa dengarnya dari di mana? cewek. Dari Dimana? cewek. Di mana? Di mana? Di mana, Anton? Biasa Dari cewek. cewek yang bilang modus. Oh, oke.
Oke, biasanya kalau itu ya, kamu ini modus sengaja modus. Ada yang dengar di berita-berita pencurian atau perampokan gitu-gitu, itu juga kan sering diberitakan pakai istilah modus. Ya. Modus pencurian gitu atau modus perampokan gitu. Nah, itu sebenarnya istilah modus itu merujuk pada suatu nilai pengamatan yang sering muncul, atau kalau kita sebut modus itu sesuatu yang sering, ya. Makanya kalau orang bilang, kau ini modus. Nah, modus itu adalah berarti sesuatu yang sering dilakukan oleh orang lain yang dia ikut juga atau yang dia lakukan juga. Atau misalnya tadi modus pencurian, berarti itu adalah kasus-kasus yang sering dilakukan orang untuk mencuri, misalnya seperti itu. Atau modus tembak cewek gitu, atau modus ganggu cewek gitu. Nah, itu kan cara-cara yang umumnya, yang biasanya gitu ya. Maka kita sebut sebagai modus. Nah, kalau di dalam statistik, modus itu adalah salah satu ukuran pemusatan selain kita menggunakan rata-rata dan median. Tapi modus ini biasanya powerfulnya kalau kita punya kalau data kita itu data yang sifatnya atau skalanya biasanya skala yang nominal ya. Kalau kita punya skala yang nominal itu powerful sekali kalau kita menggunakan modus gitu dibandingkan rata-rata ataupun median ya. Tapi di sini kita bisa juga ya data modus itu kita bisa hitung atau kita bisa cari untuk data yang skalanya seperti skala rasio pun itu bisa. Hanya saja hanya saja ada kelemahannya ya. Nanti sebentar kita akan lihat ya bagaimana suatu data bisa saja tidak punya modus gitu. Atau bahkan modusnya bisa lebih dari lebih dari satu gitu. Atau misalkan dia tidak punya sama sekali. Nah, ini memang kekurangan dari modus. Oke. Kelebihannya apa? Ya, kelebihannya adalah modus ini mudah untuk kita temukan. Gitu. Dan dapat digunakan dalam skala pengukuran serta tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Karena modus itu kan menunjukkan itu tadi ya, nilai yang kita paling mudah ketemu karena paling kentara gitu, karena dia yang paling sering muncul. Nah, modus itu keunggulannya di situ dan dia tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim. Karena ya kita melihat yang paling banyak, yang paling umum begitu. Hanya saja ya di satu sisi tadi yang sudah saya jelaskan bahwa modus ini punya kekurangan ya, punya kelemahan di sisi lain. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah sekumpulan data itu kadang tidak punya modus gitu. Ya, bisa saja waktu kita misalnya kumpulkan data, bisa saja semua data itu menyebar gitu. Tidak ada data-data yang mengumpul atau tidak ada data-data yang menunjukkan adanya modus gitu. Sehingga semua data itu kita anggap sebagai modus. Itu kelemahannya. Selain itu, kelemahan yang berikut adalah bisa saja ada lebih dari satu modusnya gitu. Contoh misalnya kita punya kumpulan data itu yang munculnya paling banyak itu ada 3 kali dan itu ada 2 data atau 2 kumpulan atau 2 modus tadi. Nah, itu punya sisi kelemahannya seperti itu. Makanya saya bilang modus ini karena dia punya sisi kelemahan tadi ini paling cocok, paling baik itu diterapkan untuk data-data kita yang sifat skalanya, skala pengukurannya itu adalah skala nominal. Ya. Saya ambil contoh aja kemarin misalnya baru habis penelitian, saya mengukur mengukur keputusan ya
usaha dalam menggunakan modal itu kita menggunakan skala nominal. Jadi skala nominal itu nanti sifatnya binary, 0 atau 1. Nanti kalau dia jawab ya, nanti pertanyaannya gini, apakah Anda melakukan pinjaman di bank dalam 12 bulan terakhir atau dalam 1 tahun terakhir? Jawabannya kan cuma 2. Yes or no, ya atau tidak. Gitu. Kalau dia jawab ya, berarti dia memutuskan untuk menggunakan hutang. Kalau dia jawab tidak, berarti dia memutuskan untuk tidak menggunakan hutang. Nah, terus di situ saya lihat modusnya bagaimana. Apakah usaha tadi lebih banyak pakai utang atau tidak begitu. Nah, itu modus itu powerfulnya di situ. Dia untuk data-data yang sifatnya atau skalanya nominal. Ya, tapi kalau Anda punya data skala pengukurannya interval, rasio, itu agak kurang tepat menggunakan modus. Makanya kalau Anda baca ya di hasil-hasil penelitian di skripsinya mahasiswa ataupun di artikel-artikel gitu ya, kalau mereka kuantitatif dan menggunakan deskriptif statistik, paling yang muncul 2. Ya, modus ini jarang dipakai. Kalau datanya tadi saya bilang sifatnya data interval atau skala pengukuran interval atau rasio. Yang paling sering itu hanya 2, rata-rata dan median. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih kita mencari nilai modus? Nah, ini unik. Kalau di rata-rata tadi ada rumus ya, pakai mu atau pakai X bar, di mana rumusnya sigma X dibagi dengan N atau jumlah dari kita punya data dibagi dengan jumlah data kita. Nah, kalau di modus ya, di modus ini rumusnya tidak ada ya. Cara mencari atau cara menilai suatu data kita punya modus atau tidak adalah dengan cara lihatlah nilai yang paling sering muncul. Kata kuncinya di sini. Paling sering. Atau nilainya keluar paling sering gitu. Ya. Atau kalau tadi ya, nama yang paling sering muncul atau perilaku yang paling sering muncul. Itu adalah karakteristik dari modus. Nah, sekarang coba di data kita ini. Yang pesawat tadi, jumlah pesawat yang beroperasi dari 7 perusahaan penerbangan nasional tahun 2018. Coba cari modusnya. Semua dianggap modus, Pak. Kenapa semua dianggap modus? Nih. Karena tidak ada nilai yang sering muncul. Good. Ya, jadi di data kita ini, ya ini langsung saya kasih tahu memang kelemahan modus. Ya, dari data kita ini, ya kita tidak bisa menemukan modus. Tadi Mei bilang bahwa semua data adalah modus. Kenapa? Karena tidak ada satu data pun yang ya paling sering muncul. Gitu. Misalnya situ 123, 49, 118, 51, 54, 36, 15. Jadi kalau saya tanya, berapa nilai modus? Jawab bagaimana? Kalau misalnya ini tugas. Coba ayo. Dari tadi kalau rata-rata median bisa gitu. Sampai modus bingung. Ini adalah modus mahasiswa. Ayo, siapa mau jawab? Kalau saya kasih soal gini. Silakan. Dari seluruh jumlah pesawat yang ada merupakan data modus. Karena kurang lengkap dong. Jadi seluruh data dari jumlah pesawat yang ada merupakan nilai modus karena tidak terdapat nilai penyebarannya atau tidak terdapat nilai yang paling sering muncul. Paling banyak.
Iya, gitu. Harus dijelaskan begitu. Ya. Jadi itu ya kuncinya ya di situ. Jadi bukan berarti karena tidak ada modus sudah. Kalau Pak kasih tugas tidak ada modus ya sudah diam. Modus tidak ada. Jangan begitu ditulis keterangannya. Oh, dari data itu semuanya dianggap modus karena tidak ada data yang paling banyak atau paling sering muncul. Harus dijelaskan supaya kita tahu gitu. Ya. Kami saya dan asisten kalau periksa tidak kenal istilahnya dia sudah paham jadi tidak kerjakan. Tidak. Bisa saja kalian tidak kerjakan karena kalian tidak tahu gitu kan modusnya. Ya. Makanya saya bilang tadi modus ini gampang-gampang susah ya gitu. Dia tidak ada rumus tapi beda dengan rata-rata dan median tadi, dengan cepat kita bisa menghitung rata-rata maupun median kalau kita punya data. Kalau modus ini ya kayak gini tadi ya. Kita harus pintar-pintar atau kita harus dengan cepat untuk melihat posisi data kita. Oke, sekarang coba. Ini data tinggi badan ini. Dari 20 murid atau 20 siswa di suatu sekolah menengah pertama di Otoengapu. Kita minta untuk di sini suruhannya coba cari modusnya. Nah, yang Anda harus lakukan terlebih dahulu apa ini? Kalau datanya masih menyebar. Urutkan. Ya, betul. Harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, sekarang tugas Anda coba urutkan dulu. Ya, saya tidak akan tulis di sini soalnya saya punya agak sulit ya untuk menulisnya. Kayaknya harus beli mouse baru. Coba urutkan dulu. Harus teliti ya, data kita ini makin banyak. Kalau 15 dengan 20 itu 20 lebih banyak ya. Anda harus benar-benar teliti dengan data kita. Yang paling pendek di sini berapa ini? 149. 149. Oke. Terus setelah itu 150. 150. Ada berapa ya? 4, Pak. Yakin? Ada 6, Pak, ada 6. 1, Ada 6, Pak. 6, Pak. 2, sabar. 3, 6, Pak. 4, 5, 6. Yang jawab 4 tadi hati-hati. Harus teliti betul-betul ya. Kalau data kita ini data yang makin banyak itu, ketelitian Anda juga dituntut semakin tinggi. Lanjut. Terus 151 ya. Ada berapa murid 151? 2. Ada 2. 2, Pak. Terus 152. Ada 2, Pak. Ada 2 ya. 153. 1. 1, Pak. 154. 2. 2, Pak. 2. 2 ya. Oke, 155. 1. 1. 1, Pak. Oke. Sambil dicatat ya di catatan Anda. Saya sengaja tidak catat di sini. Lalu 156. 1 juga. 1. 157. 1. 158. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. 159. 2, Tidak ada, Pak. 2, 2 ya? 2, Pak. Oke. Oh iya ada di bawah sini. 160. 1, Pak. 1, Pak. Nah setelah diurutkan gitu, sekarang Anda cari modusnya berapa? 150. 150, Pak. 150. Kenapa 150? Karena itu adalah angka yang sering muncul. Berapa kali sering muncul? 6 kali. 6 kali. 6. Oke. 150 cm. Jadi modus dari data kita ini adalah 150 cm. Kenapa? Karena muncul sebanyak
atau sebanyak 6 kali. Silakan dicatat jawabannya. Sama keterangan ya, jangan lupa. Jadi Anda kalau kerja tugas itu ya, kalau Anda baca tugas terstruktur saya itu kan selalu saya minta selain Anda menghitung angkanya, terus disertai dengan penjelasan. Jadi habis kerja itu jangan lupa untuk Anda memberikan penjelasan. Ya. Karena statistik tanpa penjelasan itu bukan statistik. Ya. Nah, sekarang coba data Pak Umbu ini. Berapa modusnya? 50, Pak. 50. Betul? 50 ini? Betul, Pak. Kenapa? Betul, Pak. Alasannya kenapa? Karena Sering angka yang sering muncul sebanyak 4 kali. Oke. Good. Karena nilai yang paling sering muncul itu adalah sebanyak 4 kali. Tapi nanti kasusnya kita belum temukan soal yang kasusnya modusnya 2. Tapi dalam kenyataan bisa ya. Tapi itu kalian harus jelaskan bahwa modusnya 2 karena munculnya paling banyak 2 kali yang paling tinggi. Atau bisa sih 3 data muncul modus gitu ya. Bisa saja. Oke. Dicatat juga ya di catatan Anda. Silakan saya kasih waktu Anda untuk mencatat ya. 1 sampai 2 menit ya. Silakan. Jadi ini ya, modus itu sekali lagi saya ulangi bahwa modus itu di satu sisi tadi ya cocok sekali untuk data-data yang skala pengukurannya itu skala ordinal ya, skala nominal ordinal. Itu cocok sekali. Lebih skala nominal itu cocok sekali dengan modus. Tapi kalau skala rasio kayak gini tadi, di satu sisi tadi ya kalau datanya seperti data yang ini gitu tuh, dengan mudah kalau ada kumpulan data modusnya. Tapi kalau data kita itu data yang kayak tadi yang jumlah pesawat di awal tadi, itu saya pikir akan sulit karena bisa saja data itu ya semuanya kita anggap sebagai modus karena tidak ada nilai yang paling sering itu di situ atau paling sering muncul tidak ada. Itu yang menjadi catatan kita ya. Nah, sudah sampai sini bisa pahami rata-rata median modus bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sip. Kita lanjut ya. Sekarang hubungan. Jadi rata-rata, median, dan modus itu di satu sisi mereka punya hubungan. Ya, harus berhubungan. Jadi di sini hubungannya di mana? Hubungannya di kurva simetri. Jadi gini, kurva ini adalah kurva yang sifatnya harus sama, sisi kanan dan sisi kiri. Namanya simetri itu kan kita bisa ibaratkan dengan keseimbangan. Nah, sehingga kalau seandainya kurva itu kita lipat bagi 2, itu pasti akan sama. Ya, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, maka nilai untuk rata-rata hitung, median, dan modus itu sama. Dan kalau seandainya nilai rata-rata hitung, nilai median, dan nilai modus itu sama, maka kurva itu akan membentuk simbol yang kita sebut sebagai kurva simetri. Dan data kita itu pasti tidak mengalami kecondongan. Sehingga jika nilai rata-rata atau X bar tadi, median dan modus itu sama di ukuran pemusatan ini,
maka kita tidak perlu lagi mengecek apakah data kita itu menyimpang atau tidak. Kalau bentuknya simetri. Tadi data kasusnya Pak Umbu itu rata-rata, median, dan modus sama ya? Rata-rata dapat berapa tadi ya datanya Pak Umbu tadi? Coba buka catatan. X-barnya berapa tadi? Atau rata-ratanya berapa tadi? 44,86. 4,86. Oke, terus medianya? Medianya? 50. 50. Modusnya? 50. 50. Berarti apakah data kita itu nanti akan membentuk kurva simetri? Jawabannya ya atau tidak? Tidak. Tidak. Karena ini tadi syaratnya kita nanti membentuk kurva simetri ini kalau sama semua. Nah, ini yang saya mau bilang. Nanti kepentingan kurva simetri itu kita akan lanjut di mata kuliah statistik deskriptif. Statistik inferensi setelah lanjutan dari statistik deskriptif di semester depan. Ya. Karena dalam statistik itu menyaratkan data kita itu harus berbentuk simetri. Baru kita bisa pakai pendekatan-pendekatan atau menggunakan statistik inferensi. Tapi sayangnya, faktanya, namanya data kita itu hampir sulit mendekati simetri. Kenapa? Anda lihat saja tadi buktinya, hasil pengamatan. Ya, pasti data kita itu nilai rata-rata, median, dan modusnya tidak sama. Coba lihat jumlah pesawat tadi. Apakah X-bar sama dengan median sama dengan modus? Data pesawat tadi. Tidak, Pak. Tidak. Rata-ratanya berapa tadi? 64. 64. Modusnya? Mediannya? 51. 51. Modusnya? Semua dianggap modus. Semua data modus. Nah, maka kalau dalam faktanya itu saya ambil data-data real ya, data-data nyata, bukan hanya ambil dari buku. Dan faktanya bahwa sulit untuk mencapai kondisi ini. Yang paling sering terjadi data kita itu condong. Entah condong ke kiri atau condong ke kanan. Kalau condong ke kiri ceritanya, X-bar kita itu lebih besar daripada median dan modus. Aduh, ini salah ini. Kecil ya? Sorry. Saya edit dulu. Bisa salah. Sabar ya. Nanti Anda ganti ya di catatan Anda. Nah, kalau kurvanya condong ke kiri atau condong positif, itu karena rata-rata hitungnya lebih besar. Ya. Maka kalau kasusnya data Pak Umbu tadi, ya, data Pak Umbu tadi lebih kecil ya, X-barnya. Nah, ini nilai rata-rata hitung itu lebih kecil. Maka datanya itu akan condong. Nah, bagaimana kurva simetri condong miring kiri kanan itu? Ya seperti ini. Ini penjelasan lewat grafiknya. Ya. Kondisi yang simetrik itu terjadi ketika ini yang di tengah, posisi yang di tengah. Rata-rata, median, dan modus itu sama. Makanya nanti kalau ada soal di tugas Anda, kalau saya tanya hubungannya, itu Anda harus menghubungkan antara rata-rata, median, dan modus. Anda perhatikan nilainya. Itu. Kalau ketiga nilai itu sama, maka data kita adalah data yang simetrik. Ya, simetrik. Tapi kalau data kita itu tidak sama, ya, tidak sama, maka kita sebut sebagai data kita itu menceng. Ya. Baik itu mencengnya ke kiri, ya. Menceng ke kiri tadi alasannya kenapa?
kalau X bar kita, rata-rata kita lebih besar daripada median dan juga modus. Sedangkan dia menceng ke kanan apabila rata-ratanya lebih kecil daripada median dan modus. Itu. Nah, kalau Anda tanya, Pak, kalau meneliti itu lebih banyak dapat data yang bagaimana? Apakah datanya itu data simetrik atau data yang menceng? Nah, atau condong. Nah, kemungkinan yang paling sering kita dapat itu data kita pasti mengalami kemenceng, pasti. Nah, kalau data kita itu simetrik, gitu ya, maka tidak perlu kita lanjut ke materi ukuran penyebaran. Ya. Di ukuran penyebaran itu banyak sekali alat-alat ukur. Ada yang pakai yang paling sederhana itu namanya range. Ya. Lebih dari itu tuh ada yang deviasi rata-rata, ada yang simpangan baku. Itu simpangan baku itu yang paling sering ya kita bahas di ukuran penyebaran nantinya. Kemudian ada kemencengan, ya itu seberapa menceng gitu. Tapi sama keruncingan, ya kurtosis itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi prinsipnya di sini dulu. Ya. Dan di realnya, di dunia nyatanya atau dalam kita menggunakan statistik dalam kehidupan nyata, kita akan sangat menemukan data kita itu pasti mencengnya ke kanan atau bisa jadi mencengnya ke kiri. Nah, kemudian tadi saya singgung bahwa pendekatan statistik itu punya syarat data kita itu harus simetrik. Nah, itu juga jadi satu kendala tersendiri gitu. Jadi kita harus melakukan yang namanya manipulasi terhadap data. Nah, manipulasi yang saya maksud itu bukan menipu atau mengganti angka. Contoh, orang jawab kuesionernya, ada yang jawab angka 1 atau tidak setuju atau sangat tidak setuju, katakanlah 1 atau 2, Anda ganti jadi 4 ya, atau 5 menjadi setuju atau sangat setuju. Nah, itu namanya Anda berbohong ya. Kalau kita kembali ke materi awal kita, itu masuk ke dalam kebohongan statistik karena Anda mengubah data ya. Manipulasi, yang dimaksud dengan manipulasi data itu kita bisa melakukan pembuangan terhadap data yang ekstrim. Atau bisa jadi, ini nanti kita akan banyak bahas di semester depan ya, ketika Anda itu lanjut ke statistik inferensi, ya, statistik inferensial, dan juga ada mata kuliah praktikumnya namanya pelatihan analisis statistik. Nanti kita pakai alat di situ. Kalau data kita itu menceng misalnya, bagaimana kita bisa melakukan manipulasi ya, dalam artian yang manipulasi statistik yang positif, bukan manipulasi mengubah data, itu kita bisa lakukan di situ. Ya. Makanya saya bilang dasarnya Anda harus kuat dulu. Ya. Tadi itu saya waktu di awal-awal kan tanya data diskrit, data kontinu, itu tuh Anda masih goyang. Istilahnya belum duduk betul. Nah, kalau Anda memang mau kuat statistik ya, dan akan sangat bermanfaat nanti di metodologi penelitian dan bahkan sampai ke skripsi Anda nantinya ya, maka di sini Anda perlu dudukan dulu. Ya, perlu kuasai dulu ya dasar-dasar statistik tadi. Ya, data kontinu, data diskrit, kemudian data primer, data sekunder, skala pengukuran nominal, ordinal, interval, rasio, itu harus perlu Anda kuasai. Sebab kalau Anda tidak kuasai, maka perjalanan Anda ke belakang ini atau selanjutnya ini akan menjadi kurang gigit gitu istilahnya. Kurang duduk betul. Ya. Oke. Terima kasih untuk materinya sudah habis. Silahkan mungkin ada yang ingin Anda tanyakan atau yang Anda masih bingung.
Saya beri kesempatan, masih ada beberapa menit ya, kurang lebih 20-an menit sampai ke jam 9. Silakan jika ada yang ingin Anda tanyakan. Ini tidak bertanya karena lagi memikirkan berat-beratnya statistik ke depan atau memang sudah paham materi hari ini? Kalau materi hari ini bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Mantap. Bisa, Pak. Mantap, mantap, mantap. Tugasnya sudah kumpul semua? Tugas pertamanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mantap. Ya. Tugas keduanya masih lama ini ya. Masih sampai ke pertemuan keberapa itu baru ada tugas kedua. Tapi tugas itu sebenarnya kita mulai dari hari ini, materi hari ini. Jadi saya sengaja tidak Oke. Silahkan. Saya sengaja tidak saya tidak kasih setiap minggu supaya, karena ini kan 2 SKS saja kecil-kecil. Jadi kalau Anda hanya dapat soal yang cuman 1 minggu Anda kerja 2 SKS itu kayak apa ya? Maksud saya terlalu sedikit gitu. Makanya sengaja saya kumpulkan sampai data Anda lumayan banyak atau pertemuannya banyak, baru kita lanjutkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri rekaman. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, sip. Saya matikan rekaman dulu.